Baik ya kakak ya. Senang ya, pasti senang ya. Senang banget kita lagi ya. Semoga adik-adik di rumah senang ya. Pastinya senang dong. Nah, gimana adik-adik liburannya, seru nggak? Seru banget kan? Seru banget kan? Luar biasa ya kak ya. Iya. Oh iya, kita perlu kenalan lagi nih. Kenalan dong adik-adik Kak. lupa loh. Kita Iya. udah lama kan, nggak bina iman kan kak Iya, ya? Kak. Iya. Nah, adik-adik, aku Kak Siska. Halo. Halo adik-adik, saya Kak Puji. Hai, ketemu lagi dengan Kak Fenty. Belum lupa kan? Nah, adik-adik tadi udah nyanyi ya bareng teman-teman, udah ada teman-teman kita yang ngajakin kita nyanyi. Ikut Iya. nyanyi kan tadi? Nyanyi dong, Kakak. Iya. Iya. Luar biasa ya. Nah, lagunya apa tadi? Ini enggak? Lagunya apa? Acara misioner ya kak ya? Iya betul, betul anak ya. misioner. Nah, adik-adik, Bina Iman kita hari ini temanya anak misioner. Anak misioner? Apa itu ya kak? Nah, mau tahu kan? Adik-adik mau tahu nggak? Mau misioner dong. apa? Kalau adik-adik mau tahu, ikutin terus ya biarnya sampai selesai. Jangan ditinggal-tinggal. Oke kakak. Supaya kita bisa mulai biarnya, yuk kak kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Nah, adik-adik di rumah, kita mau berdoa dulu. Jadi kalau berdoa itu matanya ditutup, tidak boleh senggol-senggolan sama adik atau kakaknya. Nggak boleh lirik ya kemana-mana. Iya. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi dulu kan? Iya, betul. Nyanyi ya. Betul. Lagunya gimana ya Kak Siska ya? Tanganku ada dua. Oh, yang gitu ya? Bisa Oke. kan ya? Adik-adik di rumah tahu kan ya? Bisa. Yuk, Bisa, yuk, mari Kak. Yuk. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat semuanya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Tuhan masih hadir Tuhan masih hadir bersama dengan kami. bersama dengan kami. Kami akan Kami akan melakukan biar kami. melakukan biar kami. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Yesus yang baik. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih
Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pembacaan dari Injil Matius bab 2 ayat 10-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah Injil Tuhan. Ini ceritanya tentang 3 orang Majus yang mau bertemu Tuhan Yesus. Nah, pada masa ini ada 3 orang sarjana. Namanya siapa aja yuk? Pada tahu nggak? Pinter, pasti udah ada yang tahu ya. Namanya itu ada Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Diingat-ingat, nanti kita tanya loh ya. Nah, mereka bertiga ini mendapat petunjuk bahwa di Yerusalem itu telah lahir seorang raja baru yang akan menyelamatkan bangsa. Semua bangsa akan diselamatkan olehnya. Nah, kelahirannya itu ditandai oleh bintang yang amat terang. Adik-adik pernah nggak ngelihat bintang yang sangat terang? Nanti malam kalau keluar, lihat tuh di langit, ada nggak bintang yang sangat terang? Nanti dilihat ya. Nah, ketiga raja ini pengen bertemu dengan raja yang baru ini. Nah, mereka itu pengen memberikan yang terbaik dari mereka untuk raja baru ini. Nah, mereka itu mulai berdiskusi. Kita mau buat rencana apa nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Kita mau beri apa nih ke raja baru ini nih? Nah, mereka berdiskusi, kemudian mereka memutuskan mereka memulai perjalanan ke Yerusalem. Nah, sesampainya mereka di Yerusalem, mereka bertanya-tanya pada orang-orang yang ada, setiap orang yang mereka temuin di jalan itu. Mereka bilang, "Pak, maaf, tahu nggak di mana tempatnya lahir raja yang baru itu?" Setiap orang mereka tanyain. Pada masa itu, di Yerusalem dipimpin oleh seorang raja. Adik-adik tahu tidak nama rajanya siapa? Ya, benar. Nama raja itu adalah Herodes. Herodes pun tahu bahwa ada 3 orang sarjana sedang mencari raja baru yang baru lahir. Herodes pun terkejut. Apa? Ada raja baru yang baru lahir? Raja Herodes pun memanggil para imam dan para ahli Taurat untuk menanyakan kebenarannya. Dan ia pun bertanya kepada para imam dan para ahli Taurat, apakah benar ada raja baru yang baru lahir? Kata imam dan para ahli Taurat bilang, memang benar ada raja yang baru lahir menurut sesuai dengan kitab-kitab dan dari para nabi-nabi. Sesudah mendapatkan informasi itu, Herodes pun menyuruh para imam dan para ahli Taurat untuk pergi. Setelah mereka pergi, ia pun menyuruh para pengawalnya untuk memanggil para 3 sarjana ini. Herodes pun menanyakan kepada para 3 sarjana ini, apakah benar di sana ada raja baru yang baru lahir? Herodes pun menanyakan semua petunjuk tentang raja yang baru lahir itu. Lalu Herodes berpura-pura baik dan memberitahu
bahwa raja yang baru lahir itu tinggal di Bethlehem. Nah, adik-adik, 3 orang sarjana ini tadi sudah mendapatkan info dari Herodes bahwa Herodes bilang, tuh lahirnya di Bethlehem gitu. Kamu kesana datang duluan, nanti saya nyusul. Saya juga mau loh ketemu dengan dia dan mau menyembah dia. Tapi kamu datang aja duluan, nanti kamu kembali lagi ke sini ceritain sama aku. Nah, lalu ketiga sarjana ini cepat-cepat pergi ke sana karena udah tahu tempatnya di Bethlehem, dan mereka juga tetap berpatokan pada bintang yang terang tadi, adik-adik. Lalu mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka menemukan bahwa bintang yang sangat terang itu ada tepat di atas sebuah kandang domba. Wow, di atas sebuah kandang, adik-adik, bukan rumah ya, tapi kandang. Lalu karena mereka yakin petunjuknya benar, lalu ketiga orang ini langsung masuk ke dalam kandang itu. Dan ternyata mereka menemukan seorang bayi dengan ibunya, sama persis dengan petunjuk yang mereka dapatkan selama ini. Nah, lalu karena sudah bertemu dengan raja yang mereka cari-cari, mereka lalu langsung menyembah dia dan mempersembahkan persembahan mereka. Nah, adik-adik bisa lihat nih, mereka masing-masing membawa persembahan. Nah, orang yang pertama membawa emas, adik-adik. Dia bilang, "Raja, ini persembahan emas dari aku. Emas ini melambangkan kekuatan kerajaan, karena nanti kerajaanmu akan luar biasa." Lalu, orang yang kedua membawa kemenyan. Wah, dia mempersembahkan, "Raja, ini persembahan dari aku. Kemenyan ini adalah tanda bahwa engkau adalah imam atas bangsamu, dan engkau akan membawa bangsamu lebih dekat lagi kepada Tuhan." Lalu orang yang ketiga, nah lihat nih adik-adik, orang yang ketiga membawa mur. Mur ini melambangkan penyembuhan. Lalu dia berkata, "Raja, yang ini persembahan dari aku. Mur ini akan memberikan penyembuhan, dan engkau akan membawa bangsamu menjadi lebih baik lagi." Lalu setelah ketiganya mempersembahkan apa yang mereka bawa, mereka sudah selesai dengan tugas mereka. Mereka sangat senang, lalu mereka kembali pulang ke negerinya. Nah, tapi ketika mereka mau bersiap-siap pulang, salah satu dari mereka bilang, "Aku kemarin dapat penglihatan, dapat petunjuk baru. Aku dapat mimpi. Kita nggak boleh deh pulangnya balik lagi lewat Yerusalem. Kita nggak boleh. Kita harus pulang lewat jalan lain. Gitu. Karena sepertinya Herodes itu ya cuma pura-pura baik sama kita. Karena sebetulnya dia itu menganggap si raja baru ini lawannya dia, terus mau dicelakain. Gimana menurut kalian?" Lalu 2 orang temannya ini ternyata mengalami hal yang sama, adik-adik. Jadi bukan hanya si orang pertama tadi, tapi 2 orang temannya ini mengalami hal yang sama juga. Akhirnya mereka bertiga berdiskusi dan mereka sepakat kita harus pulang lewat jalan lain. Nah, akhirnya ketiga sarjana ini kembali ke negeri mereka melalui jalan lain, dan mereka mewartakan kabar gembira ini ke negeri mereka. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Seru ya, Kak? Seru, Kak. Senang kok. Senang ngeliat dengerinnya. Iya, nah tadi 3 orang Majus itu memberikan teladan loh adik-adik buat kita. Iya ya, Kak, ya. Luar biasa loh, Kak. Iya. Makanya kita hari ini mengangkat kisah 3 orang Majus karena mereka memberikan teladan yang baik buat anak-anak misioner, Kak. Oh iya, apa aja itu, Kak, ya? Nah, yang pertama adik-adik tadi ingat nggak? Orang Majus ini, 3 sarjana ini datang dari jauh mencari Yesus. Ya. Bawa apa tadi? Dia memberikan persembahan ya, Nah, Kak. betul, memberikan persembahan yang terbaik, adik-adik. Jadi bukan hanya sekedar bawa-bawa oleh-oleh ya, tapi persembahan yang terbaik gitu dari mereka. Iya. Nah, kenapa mereka memberikan persembahan yang terbaik?
Karena Yesus istimewa, Kak. Oh, iya, Gitu. iya. Jadi karena Yesus ini bukan orang biasa bagi mereka, Yesus ini raja yang luar biasa. Mereka memberikan hal yang istimewa. Iya, Gitu. ya, Kak. Nah, Ya, kita anak misioner gimana, Kak? Harus kayak gitu juga dong ya, Kak. Iya, kan kita udah kenal Yesus. Iya, aku mau ya dong, kan? Kak, kayak gitu. Iya, luar biasa loh, Kak. Kan kalau orang Majus tadi kan belum kenal ya, Kak ya. Iya. Belum kenal, dari jauh cari-cari. Nah, Iya, iya. Kita udah kenal ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Harus memberikan yang terbaik untuk Yesus ya, Betul. Kak. Nah, anak misioner persembahan terbaiknya apa? Hati yang baik, adik-adik. Iya. Harus berbuat baik sama semua orang ya, Kak. Betul, cara mempunyai hati yang baik adalah berbuat baik gitu. Nah, adik-adik sebagai anak-anak misioner kita juga punya semangat 2D, 2K. Nah, apa aja itu? Apa ya, Kak? Tadi ingat nggak di lagu yang di awal? Oh, Ada iya. loh, Kak. Iya. Ada loh. Doa, Doa, derma, kurban, kesaksian. Ada lagunya kan, ada Kak, ya? lagunya, iya Iya. betul. Oh, Nah, oh, oh. kita lakukan itu setiap hari adik-adik dengan berdoa, berderma, berkorban dan juga kesaksian Iya, gitu. Jadi setuju banget, Kak. iya Setuju. luar biasa ya. Nah, kemudian ada satu lagi, Kak. Iya. Teladan dari orang Majus. Oh, Apa kira-kira? yang Tadi tadi terakhirnya apa ya terakhirnya? dia pulang nggak jalan yang sama ya, Kak? Betul, dia pulang lewat jalan yang lain. Jadi setelah bertemu dengan Yesus, orang-orang Majus ini atau 3 sarjana ini pulang dengan jalan lain adik-adik. Nah, Tapi kenapa ya, Kak, tadi pulang dari jalan yang lain? supaya tidak ketemu lagi sama orang jahat tadi. Kan ada Herodes yang iya, jahat. si Herodes Kak. jahat ya, Kak. Herodes jahat Ih, nggak banget. mau, Kak, nggak mau jadi Herodes, Kak, nggak Nah, mau. makanya adik-adik juga ketika adik-adik sudah mengenal Yesus, berarti sikap adik-adik juga harus punya sikap yang baik. Iya. Nggak boleh nakal lagi. Iya. Aku nggak mau, ya aku mau Kak, baik ya. lah, Kak. Iya. Aku mau baik. Luar Adik-adik di rumah biasa juga loh. mau baik ya. Nah, luar biasa ya adik-adik ya. Iya. Gitu. Nah, oke adik-adik, untuk melakukan hal yang baik sebagai anak misioner, nah bulan ini kita punya aksi nih Kak. Oh, aksi. Aksi. Oh, aksi itu bukti nyatanya ya, Kak. Betul. Kita berbuat baik Jadi seperti sebagai apa anak ya? misioner itu bukan cuman bilang aku mau jadi anak baik, bukan cuman begitu ya adik-adik. Buktinya mana nih? Nah, Gitu mana ya. buktinya? Coba kakak Gitu. buktinya mana nih? Buktinya mana nih? Kakak mau ajak adik-adik mengingat lagi. Ingat apa ya? Terakhir biar kita apa coba kreativitas. Aku ingat kakak dulu Ada disuruh buat kreativitasnya. kayak celengan-celengan gitu ya, Kak. Betul nggak Betul, sih? betul. Adik-adik di rumah ingat nggak? Masih ada nggak itu celengannya? Nah, atau kakak udah? ambil sebentar ya. Nah, coba Kak. Nah, ini ingat nggak tuh? Kasusnya udah isi loh, tuh udah ada isinya. Wih, Nah, banyak koinnya. iya betul. Nah, adik-adik, Iya. kira-kira sebelumnya kemarin-kemarin celengan adik-adik ini udah disumbangin apa belum? Nah, udah disalurin apa belum nih adik-adik? Aku punya udah belum ya? Nah, coba diingat Oh, lagi. nanti Coba dicek aku- lagi. iya, Atau nanti jangan-jangan aku cek. belum diisi. Wah, Sedikit-sedikit, Kakak. Sedikit-sedikit, Nah, adik-adik, Kakak. bulan ini kita lanjutin yuk. Kita berderma namanya. Berderma itu menyisihkan apa yang kita punya untuk orang lain. Dan selain derma, kita juga melakukan kurban, Kak. Oh, kurban. Karena kita sudah berkorban, merelakan sedikit kesenangan kita untuk orang Oh, lain. iya. Bagus banget itu, Kak. Iya kan, Bagus sebagai anak banget. misioner harus Iya, seperti iya. itu, Iya, Kak. Kak. Setuju, Kak, Adik-adik setuju. bisa ya. Nah, selain itu jangan lupa berdoa karena Iya. tadi poin yang pertama adalah doa. Iya, 2D. Betul. Iya, benar, Gitu. benar. Nah, adik-adik, bulan ini kita lakukan sebagai anak misioner, tapi jangan hanya bulan ini, Kak. Oh. Kan anak misioner Setiap bukan hari ya, cuman- Kak? bukan cuma Iya. sebulan, tapi tiap Benar. hari. Gitu. Setiap hari harus berbuat kebaikan. Betul Ya, Kak? sekali. Bisa ya adik-adik ya? Bisa dong. Bisa dong, kan anak misioner luar Iya. biasa, hebat semua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita, sudah juga mendengarkan penjelasan. Sekarang kita mau diteguhkan lagi nih sebagai anak-anak misioner supaya selalu semangat. Kita mau dengarkan renungan. Nah, sebelum kita dengarkan renungan, kita berdoa dulu ya supaya hati kita siap, telinga kita siap untuk mendengarkan. Jadi semuanya bisa kita resapi dalam hati kita. Yuk adik-adik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam Bina Iman hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami, sehingga kami bisa meresapi renungan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berada dalam hari Minggu, Hari Raya Penampakan Tuhan, dan juga bertepatan dengan pesta atau Hari Anak Misioner Sedunia. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat cerita Injil yang berkisah bagaimana 3 sarjana dari timur itu dibimbing oleh bintang untuk berjumpa dengan Tuhan. Ayat emas yang akan kita pergunakan pada renungan kita di kesempatan ini ada ambil dari Injil Matius bab 2 ayat 10 sampai dengan 11. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu berupa emas, kemenyan, dan mur. Adik-adikku yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki kerinduan ingin berjumpa dengan seseorang yang mungkin setelah sekian lama kita tidak melihatnya, pasti ada hal yang ingin kita sampaikan. Begitu pula yang disampaikan oleh 3 sarjana dari timur. Mereka begitu merindukan kehadiran Sang Juru Selamat, maka ketika mereka mendapatkan suatu petunjuk dari bintang dan akhirnya mereka menemukan, mereka mempersembahkan harta yang paling berharga dalam diri mereka, dalam hidup mereka, yakni berupa emas, kemenyan, dan mur. Maka kita pun sebagai anak-anak Allah diajak untuk merindukan Tuhan, dan juga kita mau dan mampu untuk memberikan hadiah berharga bagi kehadiran Tuhan pada pesta Natal lalu dalam kehidupan kita, yakni berupa kehidupan yang baik. Kita mau mengasihi banyak orang, kita mau berdamai dengan banyak orang, kita juga mau mencintai banyak orang. Oleh sebab itu, adik-adikku sekalian, marilah pada Hari Raya Penampakan Tuhan dan juga Hari Anak Misioner Sedunia ini, kita diajak untuk menjadi anak-anak Allah yang baik, anak-anak Allah yang senantiasa memancarkan bintang sukacita Allah, yang memancarkan bintang yang menuntun di dalam kegelapan, yang menuntun kita kepada kebaikan, yang menuntun kita kepada Yesus. Semoga pada pesta ini, pada hari raya ini, kita senantiasa ditunjukkan Tuhan, dan kita pun mampu menjadi bintang bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika terjadi kegelapan, kita mampu menuntunnya kepada Tuhan. Dan ketika kita berada dalam kegelapan, kita pun tetap bercahaya karena Tuhan ada berserta kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir pada orang-orang yang setia dan percaya. Adik-adikku sekalian, marilah kita percaya pada Tuhan dan setia kepadanya. Salam misioner semuanya, salam sehat selalu, sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi bersama, kita udah dengarkan ayat Alkitab ya Kak ya, terus udah ada cerita juga, terus udah ada penjelasan ceritanya, lalu aksi juga ada, terus terakhir kita tadi dikuatkan Kak dengan renungan. Oh iya benar. Nah, semoga adik-adik dengan renungan ini semakin semangat nih Kak setiap harinya sebagai anak misioner. Benar. Nah, berarti hari ini materi kita udah selesai nih Kak. Iya ya. Jadi apalagi selesai ya. Apalagi nih Kak? Ya. Berarti kita bentar lagi doa penutup. Nah, betul. Karena tadi dibuka dengan doa, ditutup dengan doa, dan lagi pula ingat anak misioner 2D2K doa yang pertama. Iya. Ya, selalu ingat doa yang pertama. Oke, berarti sekarang kita berdoa ya. Doa yuk. Yuk kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah selesai melaksanakan Dia. Kami telah selesai melaksanakan Dia. Kiranya kami mampu Kiranya kami mampu untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa, untuk selalu memberi, untuk selalu memberi, untuk selalu saling mengasihi. untuk selalu saling mengasihi. Mampukan kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Ini semua kami Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Yesus yang baik. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, karena kita masih dalam masa pandemi, jangan lupa Stay at home, berolahraga, Jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. makan makanan bergizi, dan yang terakhir, jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Seksi Karya Kepausan Indonesia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua anak-anak misioner. Semoga di tahun yang baru ini adik-adik semua semakin menjadi berkat bagi sesama dengan selalu melakukan 2D, 2K, doa, dharma, kurban, kesaksian. Salam misioner, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Bia Santa Ancila, lingkungan Anselmus wilayah 18. Kami dari lingkungan Santa Bernadette. Kami dari Bia Franciscus Assisi. Kami Bia Santo Glorius. Kami Bia lingkungan Santa Maria. Kami bertiga dari lingkungan Petrus Canisius. Kami Bia Santo Yohakim. Dari Bia lingkungan Santo Stefanus wilayah 17. Bia YP2. Kami dari Bia wilayah 9 Santa Filipus mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Selamat Natal 2020. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga Natal dan Tahun Baru membawa sukacita ke seluruh dunia. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan memberkati.